sukses itu tergantung dari orangnya. Namanya orang sukses ya, orang itu ngelihat dari perjuangannya, bawahnya itu kayak apa. Nggak mungkin orang sukses itu nggak ada perjuangannya. Orang sukses itu perjuangannya itu lebih pahit, soalnya orang-orang kelihatnya itu kesuksesannya, orang itu dilihat dari perjuangannya itu kayak gimana, susah payahnya. Nggak ada orang sukses tanpa berjuang, itu nggak ada, kecuali dianya emang udah keturunan orang kaya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Hari ini saya mau berbicara soal belajar kehidupan dari bulu ketiak. Ya, maaf aja, ini hanya sebuah cerita. Apabila ada kesamaan kata atau sama, ya minta maaf yang sebesar-besarnya. Kenapa saya ngambil dari bulu ketiak itu apa? Namanya ketiak, bulu ketiak itu kan kadang nggak kelihatan, terus dia itu kejepit, ibaratnya jarang ketemu sama angin, jarang ketemu sama panas, jadinya kena baju, jadinya kan nggak kelihatan kayak gini. Ini kan nggak kelihatan ya, ketutup sama baju tak apa, tapi mereka itu bisa tumbuh subur tanpa disadari, itu bisa tumbuh subur. Tahu-tahu kalau yang punya ketiak panjang nggak diliatin itu, tahu-tahu udah panjang, tahu-tahu udah gede, tahu-tahu udah besar kayak gitu. Ya begitupun dengan manusia kayak gitu. Kadang kan orang memandang seseorang, ini misalnya si A dipandang itu orang nggak punya, terus dipandang dianya udah miskin, nggak punya apa-apa itu, pokoknya itu gimana ya, apa-apa itu serba kekurangan. Terus dia itu emang nggak punya apa-apa, terlahir dari keluarga yang nggak punya, jadinya tetangga-tetangga, terus orang-orang itu memandang terlalu rendah si A itu. Tapi dengan perjuangannya si A, dengan dipandang rendah, kadang diejek atau dicela, di kerjaan dianya selalu di kerjaan itu selalu dia jadi intinya jarang menyukai dia, karena dia ya namanya orang nggak punya ya, makan seadanya itu ya dimakan, kalau nggak ada ya gimana lagi. Tapi kan dia tetap ada usahanya, tetap ada usahanya untuk bertahan hidup. Dengan ejekan, dengan cacian sama temen-temennya, dia tetap bertahan. Kadang itu dia ditipu orang, tapi dia itu tetap berdiri tegak. Perjuangannya itu pokoknya itu tanpa lelah, tanpa lelah. Terus pokoknya dia berjuang dengan sekuat tenaga. Namanya tadinya orang nggak punya, tapi orang-orang memandang dia rendah, dianya itu nggak putus asa, nggak langsung mentang-mentang dia dipandang rendah, diremehkan, dia sakit hati. Enggak, si A-nya itu nggak ada sakit hati sama orang semuanya. Dengan hinaan mereka, cibiran mereka, dia itu bangkit dan semangat gimana caranya biar dia harus tetap hidup, harus tetap berjuang. Itu kayak gimana jadinya. Itu tadinya dia kerja di mana, pindah-pindah, kayaknya gaji nggak cukup lah buat nyambung hidup, dia pindah lagi. Terus dia juga, temennya juga nggak itu aja, maksudnya kalau bergaul juga enak, nanya-nanya. Pokoknya kalau temen ya temen, kalau keluarga dia bisa
bisa membedakan, bisa memilah-milah, nggak langsung ini temen ini ngomong sama ini, temen itu sama enggak, maksudnya itu ya profesional kayak gitu ya. Jadinya itu eh, mau kadang di tempat kerjaan itu ada ya yang iri sama dia, terus eh, secara tidak langsung di depan bos si A-nya dijelek-jelekin sama si B-nya, eh, nyampe kayak seolah-olah itu paling jelek, paling nggak bener, paling pokoknya paling nggak bener dalam hal kerjaan. Tapi si A-nya itu membuktikan toh juga dianya nggak ngelakuin ini, dianya nggak ngerjain, nggak yang dituduhkan sama si B-nya itu semuanya salah. Jadinya dia itu ya nggak usah membuktikan apa, ya biarin aja, ntar dengan berjalannya waktu semua juga kebuka mana yang bener, mana yang nggak bener kayak gitu ya. Terus dengan pantang menyerah, apa orang bisa punya ini, orang bisa punya itu di tempat kerjanya, di tempat dia itu rata-rata orang jadi TKW atau enggak jadi TKI. Gimana caranya biar dianya itu bisa merubah nasibnya, bisa apa itu menjadi lebih baik kehidupannya dari yang terpuruk nyampe ya maksudnya samalah sama teman-temannya itu kayak gimana. Jadinya dia nekat menjadi TKW apa TKI di ya di negara lain kayak di Singapura atau enggak di Hong Kong atau enggak di Taiwan atau enggak di mana Korea kayak gitu ya misalnya. Jadinya kan dianya kehidupannya, perekonomiannya alhamdulillah dengan sendirinya lebih baik dari yang dulu. Jadinya dia itu nggak ada rasa apa ya, yang dulu ngina dia siapa, keluarganya ngina dia siapa, itu membuat dia apa itu memupuk rasa apa perjuangan itu nggak nyampe segini. Namanya orang pengen sukses ya prihatin dulu, terus kayak makan kadang ya ama garam, apa nasi ama garam ya dilakuin. Namanya pas lagi nggak punya uang sama sekali ya yang penting tetap hidup itu gimana caranya. Kadang itu nasi ama apa air air kendi itu dituang kayak gitu juga dianya nggak masalah. Kalau nggak sama nasi sama tumis kangkung atau enggak tumis kacang kayak gitu. Kalau enggak mah cuma nasi sama gorengan, udah itu juga udah cukup nyampe prihatinnya kayak gitu. Soalnya namanya apa ya enggak kesehariannya enggak cukup, gimana dia biar nyambung cukup ya. Giliran sekarang dianya jadi biasalah, namanya udah ya enggak seburuk kayak dulu. Alhamdulillah orangnya si A-nya udah apa ya, udah lumayan, udah bisa beli ini beli itu. Jadinya orang-orang yang memandang rendah sama dia sekarang ya agak baik sama dia. Terus beda lagi deketin apa pokoknya itu ngebaik-baikin dia. Nah ya deketin ngebaik-baikin dia atau gimana kayak gitu ya. Pokoknya perjuangannya si A ini luar biasa. Udah cukup sekian cerita saya, bisa diambil kesimpulan ya apa ya, namanya hidup biar kadang apa namanya ketek kan nggak kelihatan ya, apa bulu ketek itu. Orang memandang rendah, orang selalu menjatuhkan, tapi dianya tetap tegar, tetap berdiri, alangan rintangan tetap dia kuat menjalaninya. Maksudnya namanya hidup itu pahit, gimana rasanya berjuang ya. Perjuangan nggak sampai di sini aja, tapi gimana caranya dia bangkit, dia menjadi orang tanpa pantang menyerah ya.
kerja ini itu tanpa menyerah. Temannya jadi TKW atau TKI dia ngikut kayak gitu. Yang penting mah dia kerja halal, nggak ngerugiin orang kayak gitu ya. Namanya orang sukses itu tergantung dari orangnya. Namanya orang sukses ya, orang itu ngelihat dari perjuangannya, bawahnya itu kayak apa. Nggak mungkin orang sukses itu nggak ada perjuangannya. Orang sukses itu perjuangannya itu lebih pahit, soalnya orang-orang kelihatnya itu kesuksesannya. Orang itu dilihat dari perjuangannya itu kayak gimana, susah payahnya. Nggak ada orang sukses tanpa berjuang, itu nggak ada, kecuali dianya emang udah keturunan orang kaya, itu beda lagi. Tapi kalau dari keturunan orang nggak punya, kalau nggak ada perjuangan ya nggak bakalan sukses. Apalagi tidur aja ungkang-ungkang kaki di rumah, siapa yang mau ngasih makan? Nggak bakalan. Soalnya perjuangan itu dari diri sendiri, dari keinginan individu seseorang. Kalau keinginannya kuat, insya Allah di kemudian hari dia akan sukses. Tapi kalau keinginannya nggak kuat dan nggak yakin, nggak bakalan orang bisa sukses kayak gitu ya. Udah cukup sekian, itu video dari saya. Apabila ada omongan atau kata-kata yang menyinggung perasaan teman-temanku semuanya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, sampai ketemu di video saya berikutnya. Dadah.